Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Ini adalah materi kelas 8 di semester 1. Gambar apakah ini? Ya benar, ini adalah gambar radar, pesawat, kemudian peta atau denah. Ini merupakan ilustrasi tentang penggunaan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini di dalam koordinat kartesius kita akan belajar 6 hal, yaitu pengertian koordinat kartesius, diagram koordinat kartesius, cara membuat diagram koordinat kartesius, menentukan titik koordinat, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita masuk ke pengertian koordinat kartesius. Koordinat kartesius atau disebut juga dengan koordinat persegi panjang dikembangkan oleh seorang filsuf abad ke-17 asal Prancis bernama René Descartes. Ia membuat suatu sistem koordinat yang disebut dengan kart, yaitu diagram kartesius atau kartesian. Lalu, apa sih sebenarnya koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius merupakan sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang bisa ditentukan jaraknya dari kedua sumbu X dan Y. Simpelnya, koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Yang poin B, diagram koordinat kartesius. Seperti ilustrasi dari diagram kartesius di samping ini. Nah, ini adalah seperti ini ya, ilustrasinya diagram kartesius. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri ini. Ini ada sumbu X namanya, kemudian ini sumbu Y, dan ini adalah sebuah titik 6,4. Dari ilustrasi di samping, bisa kita lihat bahwa garis mendatar ke kiri kanan disebut X, sedangkan garis vertikal ke atas bawah disebut Y. Jadi, titik tersebut terletak pada 6,4 dengan titik tumpuannya adalah 0. Jadi ini titiknya 6,4, dilihat dari X, ini berada di 6, kemudian Y 4, berarti titiknya 6,4. Titik tumpuannya adalah 0, 0 ini, dihitung dari 0. Koordinat sebuah titik dinyatakan dalam X, Y, di mana kedudukan koordinat X, Y dapat dianggap sebagai titik pertemuan antara nilai X sebagai absis dengan nilai X sebagai ordinat. Jadi, untuk nilai X, ini adalah absis dan nilai Y ordinat. Dari 6,4, ini berarti absis 6 dan ordinatnya yaitu 4. Ini lanjutan. Nah, supaya teman-teman lebih jelas absis itu bagaimana, ordinat bagaimana. Absis ini sumbu X ya, berarti berada di sumbu X, ordinat yaitu yang berada di sumbu Y. Titik koordinat ditulis sebagai X, Y. Contohnya, jika diketahui titik koordinat 1,3, maka dapat dikatakan bahwa titik X atau absisnya itu adalah 1. Titik Y atau ordinat yaitu 3. Kita ke poin C, cara membuat diagram koordinat kartesius. Yang pertama, langkahnya membuat garis bilangan. Langkah pertama untuk membuat koordinat kartesius adalah dengan membuat garis bilangan. Kamu membuat dulu garis bilangan horizontal, yaitu ke kiri kanan untuk X. Kemudian gambar lagi garis bilangan tapi dengan arah vertikal, atas bawah untuk Y. Nah, titik potong antara kedua garis tersebut terletak pada O atau 0. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat gambar berikut ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Pertama kita membuat garis bilangan terlebih dahulu. Masih ingat ya garis bilangan ini adalah materi SD dulu. Nah, tengah-tengah itu adalah 0. Ini untuk X ya, yang atas ya. Yang X warna biru ini itu adalah nilainya positif, berarti berada di sebelah kanan 0. Kemudian yang merah, garis merah ini, yang berada sebelah kiri 0, itu bernilai negatif. Untuk
Sumbu Y sama. Ini ya teman-teman, yang biru ini positif, yang merah ini negatif. 0 itu adalah titik acuan atau titik koordinat. Sekarang dari kedua garis bilangan ini kita satukan. Seperti ini. Tegak lurus. Diperoleh perpotongan di titik acuan atau titik koordinat di 0 ini ya teman-teman ya. Nah, yang mendatar ke kanan kiri adalah sumbu X. Kemudian yang vertikal ke atas bawah ini adalah sumbu Y. Konsepnya sama seperti garis bilangan, bahwa ke arah kanan dan atas ditunjukkan dengan bilangan positif. Jadi yang warna biru ini ya teman-teman ya. Sedangkan arah kiri dan bawah ditunjukkan dengan bilangan negatif. Ini yang berwarna merah ini negatif, negatif. Untuk titik potong 0 disebut dengan titik acuan atau titik koordinat. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu menentukan kuadran. Posisi titik pada bidang koordinat kartesius bisa dibagi menjadi 4 bagian wilayah. Nah, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk membuat koordinat suatu titik, kamu harus memperhatikan aturan tanda dari berbagai kuadran tersebut. Aturannya seperti ini. Kuadran 1 itu daerah sumbu X dan Y yang bernilai positif. Nih, kuadran 1 di sini ya teman-teman ya. Kuadran 2 daerah sumbu X negatif dan Y positif. Ini kuadran 2 berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 daerah sumbu X dan Y bernilai negatif. Jadi X dan Y-nya negatif. Ini kuadran 3. Kuadran 4, daerah sumbu X positif dan Y negatif. Ini kuadran 4. Ini lanjutan untuk kuadran supaya teman-teman lebih paham. Jadi kuadran 1 ini yang berwarna kotak berwarna hijau. X, Y ini nilainya positif-positif. Kuadran 2 ini yang kotak warna pink, yaitu min X, Y. X bernilai negatif, Y bernilai positif. Kuadran 3 yang di kotak abu-abu ini, min X, min Y, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai negatif. Kemudian kuadran 4, yang kotak biru, ini X, min Y. Untuk nilai X positif, Y-nya negatif. Nah, sebelah kanan ini ada gambar teman-teman. Pertanyaannya, rumah sakit terletak di kuadran berapa? Kita cari rumah sakit. Nah, berada ini kan. Ini adalah berada di kuadran 1. Kemudian, sekolah terletak di kuadran berapa? Cari sekolah, ini gambar sekolah. Ternyata berada di kuadran 3. Kita lanjut. Langkah ketiga yaitu menulis titik koordinat. Setelah membuat garis bilangan seperti pada langkah sebelumnya, sekarang kita menulis koordinatnya. Koordinat selalu ditulis dengan aturan sebagai berikut. Jarak titik dari garis horizontal X ditentukan terlebih dahulu, yaitu kita menentukan absisnya, teman-teman. Selanjutnya, tuliskan jarak titik dari garis vertikal, yaitu garis Y atau sumbu Y, di belakang koma atau ordinat. Nah, contohnya, teman-teman, seperti gambar kanan ini ya, kita akan menulis koordinat 6,4. Di manakah letaknya? Seperti gambar ini jadinya 6,4. Arti penulisan koordinat tersebut yaitu angka 6 menunjukkan 6 langkah ke kanan pada garis X. Oke. 6,4 berarti 6 langkah ke kanan pada garis X. Dari 0 ya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Kemudian 4 langkah ke atas. Ini pada garis Y. Nah, ke atas ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tarik nih garis bantu, putus-putus. Ketemu perpotongan di sini. Kita dapat 6,4. Keduanya ini sama-sama melangkah dari 0 ya teman-teman ya.
Nih, gambarnya seperti ini. Sekarang kalau ada koordinat seperti ini, 0,4, tidak perlu bingung. Berarti kalau dari sumbu X terletak di 0, X-nya 0. Kemudian dari sumbu Y terletak pada angka 4. Perlu diketahui juga kalau garis horizontal atau X itu menunjukkan berapa jauh jarak titik tersebut dari titik 0. Sedangkan kalau garis vertikal atau sumbu Y menunjukkan berapa tinggi atau rendahnya titik tersebut dari titik 0. Kita ke poin D, menentukan titik koordinat. Nah, ini ada gambar ya teman-teman ya, ada titik A, B, C, D. Sekarang kita cari nih, koordinatnya berapa? Nah, nih, A, ini titik koordinatnya 4,4. Nih, titik A berada pada koordinat 4,4. Diperoleh dengan cara bergerak horizontal ke kanan sejauh 4. Kita melangkah dari 0 ya, berarti 1, 2, 3, 4. Oh, ini di X-nya di 4. Y-nya itu melangkah ke atas sebanyak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Dipas di 4. Nah, kita tarik garis bantu, ketemu titik A yaitu koordinatnya 4,4. Untuk yang B, itu berada di koordinat negatif 4 atau min 4,3. Min 4,3. Caranya, kita cari X-nya dulu. Oh, ternyata di min 4. Ini berarti kan di sebelah, di sebelah kiri sumbu Y. Ini kan. Terus sebelah kirinya 0. Min 4. Kemudian tegak ke atas sebanyak 3 satuan. Nih, 1, 2, 3. Nih. Ketemu negatif 4,3. Sekarang yang C, teman-teman. Yang C, titik C berada pada koordinat negatif 5, negatif 4. Diperoleh dengan cara bergerak horizontal ke kiri sejauh 5 langkah satuan. Kemudian tegak ke bawah 4 satuan. Diperoleh C-nya negatif 5, negatif 4. Kemudian yang D itu di koordinat 3, min 5. Diperoleh dengan cara bergerak horizontal ke kanan sebanyak 3 langkah, kan 1, 2, 3. Bergerak ke bawah itu sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tarik, oh ternyata D berada di 3, min 5. Kita ke poin E, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari gambar dapat ditulis posisi titik. Nah, ini. Jadi kita menentukan posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X, ya kan? Coba kita lihat. 4 satuan dari sumbu X. Jadi titik A ini ke sumbu X ini yang bawah ini, yang mendatar kanan kiri. Ini berapa langkah, berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Berarti jaraknya 4 satuan terhadap sumbu X. Dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Coba, sumbu Y adalah yang tegak ya, yang ke atas ke bawah. Kita cari nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5 satuan terhadap sumbu Y. Kita ke yang B. Titik B berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Nih, 1, 2. Kemudian berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2. Titik C itu berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Ini sumbu X, C-nya di sini, berarti 1, 2, 3. Jaraknya 3 satuan. Terhadap sumbu Y itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan. Untuk titik D berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Caranya berarti dari X kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 3 satuan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3. Dan ini untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Poin F, menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti posisinya itu apakah dia sejajar, apa dia tegak lurus, seperti itu. Nah, supaya lebih jelasnya ini ya, garis yang hijau, warna hijau, ini adalah garis A. Garis A sejajar dengan sumbu X. Kita cari hijau dan sumbu X. Ini sumbu X yang mendatar ke kanan kiri. Oh, mereka sejajar, teman-teman. Sejajar itu berarti jaraknya tuh mereka sama. Jarak antar titik. Misalnya ini 4 ya, maaf. 1, 2, 3, 4 jaraknya. Di sini juga sama. 1, 2, 3, 4. Itu ada sejajar. Kemudian, coba lihat garis warna biru. Kita namakan ini garis B. Garis B sejajar dengan sumbu Y. Nah, garis biru dengan sumbu Y yang mendatar vertikal atas bawah. Nih, atas bawah. Berarti dia sejajaran. Sama nih jaraknya nih, ada 4, nih 4. Kemudian ternyata garis biru sama hijau nih ada titik potong. Garis yang berpotongan dan tegak lurus di sini. Nah, tegak lurus artinya berarti dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, titik perpotongan antara garis A dan garis B ini, teman-teman, yaitu koordinatnya berada di 4,4, ya kan? X-nya 4, kemudian Y-nya 4. Oke, kita lanjut, teman-teman. Kita ke contoh soal dan latihan soal. Ya, contoh soal pertama. Ini ada gambar. Dari gambar di samping terlihat ada 3 titik, yaitu E, F, dan G. Tentukan titik koordinat ketiganya. Nah, kita akan menentukan titik E itu koordinatnya berapa, berapa. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, titik E berada pada koordinat 2,2. Diperoleh dengan cara horizontal ke kanan sejauh 2 langkah. Nih, dari 0 ya, 1, 2. Oh, X-nya berarti 2. Kemudian, tegak ke atas sebanyak 2 satuan atau 2 langkah. 1, 2. Jadi, titik E berada pada kuadran 1. Ini posisinya kuadrannya di kuadran 1. Sehingga X dan Y bernilai positif. Oke, berarti positif ya. Ini titik koordinatnya 2,2. Yang titik F berada pada koordinat negatif 2,1. Diperoleh dengan cara bergerak horizontal ke kiri sejauh 2 satuan. Ke kiri ya. 1, 2. Oh, berarti kalau ke kiri ini adalah negatif 2. Nilainya negatif. Kemudian tegak ke atas sejauh 1 satuan. 1. Itu tepat di 1. Y-nya berarti min 2,1. Titik F terletak pada kuadran 2, sehingga X negatif dan Y positif. Kita ke titik G, teman-teman. Ini berarti kalau dilihat dari sini ya, ini berada di koordinat negatif 3, negatif 3 atau min 3, min 3. Diperoleh dengan cara bergerak horizontal ke kiri sejauh 3 satuan. Yang X ya, karena ke kiri berarti negatif 1, 2, 3. Kemudian tegak ke bawah sejauh 3 satuan. Ya, 1, 2, 3. Oh, di negatif 3. Sehingga berada di kuadran 3. Dan nilai X dan Y-nya yaitu negatif semua. Nah, ini contoh soal 1 ya, teman-teman ya. Kita ke contoh soal 2. Itu menentukan kuadran dari setiap titik. Jadi ada 5 titik ini, titik A, B, C, D, E akan menentukan di manakah kuadran atau di manakah letaknya titik itu, di kuadran berapa. Yang A, titik A 1,5, berarti kan X, Y-nya ini positif semua ya. X positif dan Y bernilai positif, maka titik A 1,5 berada di kuadran 1. Yang B, min 2,3, itu min X, Y. X-nya nilai negatif, Y-nya positif. Maka berada di kuadran 2. C, min 1,9, yaitu min X, Y.
X-nya nilainya negatif, Y-nya positif. Berarti berada di kuadran 2. Sama ya posisinya ya, titik B sama C ini sama-sama di kuadran 2. Kemudian yang D, 2,-4, X, min Y, X nilainya positif, Y-nya negatif. Berarti ini berada di kuadran 4, teman-teman. Untuk yang E, min 3,-6, ini min X, min Y, X bernilai negatif dan Y bernilai negatif. Maka titik E, min 3,-6 berada di kuadran 3. Karena X dan Y-nya semuanya bernilai negatif. Yaitu berarti di kuadran 3. Ini untuk contoh soal 2 ya teman-teman ya. Lanjut untuk contoh soal ketiga. Diberikan gambar seperti di sebelah kiri ini ya teman-teman ya. Ini adalah segitiga, ya kan? Segitiga ABC titiknya. Tentukan yang A koordinat titik A, B, dan C. Yang B luas bangun segitiga ABC. Nah, untuk yang A, berarti dari gambar kita lihat dan kita peroleh titik A itu berarti koordinatnya min 2,1 ya. Yang X ini min 2, Y-nya 1 positif. Yang B kita peroleh berarti ini tepat di sumbu X ya, B-nya titik B-nya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh ini di 4. Berarti X-nya 4, Y-nya berapa? Nah, Y-nya ini kita tarik ke kiri. Oh 0. Berarti 4,0. Untuk titik C, yaitu min 2,6. Kita peroleh itu ya, min 2,6. Dari ini, X-nya bergerak ke kiri dari 0, 1, 2. Berarti min 2. Dapat min 2, kita tarik ke atas. Nah, oke, min 2. Kemudian C, kita tarik ke kanan. Ketemu di 6, berarti min 2,6. Untuk yang B, menentukan luas segitiga ABC, terlebih dahulu menentukan alas dan tingginya. Jadi untuk mencari luas segitiga, kita cari alas dan tingginya mana. Kita tentukan dulu. Alas dalam segitiga ABC dapat menggunakan garis AC. Nah, kita alasnya AC ya. AC. Ini teman-teman AC. Mempunyai panjang 5 satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan tingginya menggunakan jarak titik A ke B, yaitu 6 satuan. Kita buat dipermudah, kita hitung lurus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 satuan jaraknya. Sehingga luas segitiga ABC dapat dihitung menjadi, rumusnya luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. A kali T per 2. Kita masukkan alasnya berapa satuan, kemudian tingginya berapa satuan. Diperoleh 5 kali 6 per 2. 5 kali 6, 30 per 2. Hasilnya luasnya 15 satuan luas. Ini ya teman-teman ya. Hasilnya luas bangun segitiga ABC yaitu 15 satuan luas. Nah, sekarang kita lanjut ke soal latihan ya untuk nomor 1. Silahkan teman-teman untuk mengerjakan. Setelah itu kita akan lanjut ke pembahasannya. Oke, baik. Ya, kita bahas ya teman-teman ya. Untuk soal latihan nomor 1 ini. Yaitu, tentukan koordinat titik berikut dan tentukan juga berada di kuadran berapa titik tersebut. Nah, titik A, ini berarti kalau dari gambar kita peroleh X-nya min 5, kemudian Y-nya 6, berarti titiknya min 5,6, berarti di kuadran 2. B berada di koordinat nih, X-nya min 10, Y-nya 3, berarti diperoleh koordinat min 10,3, ini di kuadran 2. Sama posisinya dengan A. Kemudian C berada di koordinat min 6, min 7. Ini ya, min 6, berarti yang X-nya dilihat, oh min 6. 7-nya kemana ini? Maaf, Y-nya berarti dapat
min 7. Berarti min 6, min 7. Ini berada di kuadran 3 karena X dan Y nilainya negatif. Sekarang kita ke D. D kita peroleh X-nya 5, Y-nya min 3. Berarti koordinatnya 5, min 3. Ini berada di kuadran 4. Untuk E berada di koordinat 3, min 5. Nih, 3, min 5. Ini di koordinat 4 juga. Untuk titik F berada di koordinat 9,4. Ya, 9,4. Ini 9, kemudian geser ke sini, dapat Y-nya 4, 9,4. Ini di kuadran 1, karena X dan Y-nya positif semuanya. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 1. Kita lanjut soal latihan nomor 2. Gambar garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4, min 5. Kemudian tentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silahkan coba kerjakan untuk soal nomor 2 ini teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pembahasannya ya. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Langkahnya, gambar koordinat kartesius. Nah, setelah digambar koordinat kartesius, kita menentukan posisi titik B berada di mana. Berarti karena koordinatnya 4,5, kita peroleh nih B 4,5. Di sini ya, ini ya B-nya. Kemudian C 4, min 5. 4, X-nya 4, Y-nya negatif 5, turun ke bawah. Lalu di sini kita garis bantu. Oke, ketemu titik C-nya di sini. Berarti ini kuadran 4 ya. Kemudian membuat garis A. Garis A tadi melalui B dan C. Kita garis saja. Nah, kita garis, ini warna merah, ini garis A. Maka diperoleh kedudukan garis A. Garis A tegak lurus terhadap sumbu X, ya kan? Garis A dan X ini tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Kemudian garis A itu sejajar terhadap sumbu Y. Garis A dan sumbu Y ini sejajar. Begitu. Ini adalah soal pembahasan soal nomor 2, teman-teman. Semoga hasil dari teman-teman benar ya. Nah, terima kasih teman-teman. Ini adalah materi kita, koordinat kartesius. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.